Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan untuk SKB Bidan 2019 dan 2020 tentang kontrasepsi atau KB. Tonton terus video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Iya teman-teman, kita ke soal yang pertama, yakni seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis telah melahirkan 1 bulan yang lalu, anak 1 menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tanda-tanda kemungkinan hamil tidak ada, terdapat varises di kaki, alat kontrasepsi. Apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil kombinasi, dan E. Suntik kombinasi. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah A. AKDR. Kenapa? Karena kondisi ibu sedang menyusui eksklusif baru 1 bulan dan biasanya kurang dari 6 bulan laktasi. Untuk metode alat kontrasepsi yang tidak dianjurkan adalah pil kombinasi, implan, suntik kombinasi merupakan kategori yang tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui. Sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, DMPA, AKDR termasuk dalam kategori atau kondisi di mana tidak ada perbatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi ini. Sehingga metode kontrasepsi yang cocok untuk ibu dalam masa menyusui eksklusif adalah AKDR. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM mengeluh ingin memakai kontrasepsi tetapi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah mengalami haid. Berdasarkan hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 150/100, nadi 90, pernafasan 24, dan suhu 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. MAL, B. AKBK, C. AKDR, D. Mini pil, dan E. Suntik 3 bulan. Ya teman-teman, jadi di soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal nomor pertama. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah C. AKDR karena sesuai dengan persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi laktasi 6 minggu atau kurang dari 6 bulan sebaiknya menggunakan kontrasepsi pil progestin, DMPA, AKDR. Itu termasuk kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan, sehingga metode kontrasepsi yang cocok untuk ibu dalam masa menyusui eksklusif adalah AKDR. Jadi jawabannya adalah C. AKDR ya teman-teman. Kemudian kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 20 tahun datang bersama suaminya ke BPM, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. KU baik, tekanan darah 120/80, nadinya 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tidak ada tanda-tanda kehamilan, PP tes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Kondom, dan E. Metode kalender. Iya teman-teman, jadi di soal nomor 3 ini klien ingin menunda kehamilan.
Menurut saya jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini adalah A, pil. Kenapa saya memilih pil? Karena pasien dengan usia 20 tahun ingin menunda kehamilannya, dan yang paling cocok menurut saya adalah A, pil, karena pil dapat menunda kehamilan dan cepat mengembalikan masa subur. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Seorang perempuan umur 27 tahun aseptor IUD datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis nyeri perut bagian bawah, perut terasa membesar. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, palpasi TFU belum teraba. Inspekulo benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan terapi hormon, dan E. Merujuk ke dokter kandungan. Ya teman-teman, jadi di soal nomor 4 ini menurut saya jawaban yang tepat adalah C. Melakukan tes kehamilan, karena efek samping dari metode kontrasepsi AKDR atau IUD ini adalah perubahan siklus haid. Biasanya haid lebih lama dan lebih banyak, perdarahan antara menstruasi, serta timbul sakit saat haid, sehingga ketika seorang pasien atau klien tersebut yang menggunakan AKDR atau IUD mengalami tidak haid selama 2 bulan, kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Maka asuhan yang diberikan pada pasien adalah sebaiknya melakukan tes kehamilan. Kemudian untuk soal nomor 5, seorang perempuan umur 28 tahun aseptor KB pil datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tidak ada massa pada abdomen, tampak bercak darah positif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Spotting, B. Menorrhagia, C. Metrorrhagia, D. Hemorrhagia, dan E. Menometrorrhagia. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah A. Spotting, karena efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil salah satunya adalah yang sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan teratur atau perdarahan bercak atau spotting. Sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi keluar bercak darah, kemungkinan klien tersebut mengalami spotting. Jadi jawabannya adalah A. Spotting. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 6. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis, pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, pernafasan 22, nadi 84, dan suhu 36,8. Tampak implan di ujung luka pemasangan. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dan untuk pilihan jawabannya, A. Konseling pasca pemasangan, B. Menyarankan untuk mengganti metode, C. Mencabut dan mengganti batang susuk, D. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya, dan E. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. Iya teman-teman, untuk jawaban soal nomor 6 ini yang paling tepat menurut saya adalah C. Mencabut dan mengganti batang susuk. Karena implan merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan ke
dalam bawah kulit. Nah, sehingga batang implan harus terjaga, harus steril untuk menghindari terjadinya infeksi. Ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan atau lengan, maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi pada media di sekitarnya, sehingga kondisi implan sudah tidak steril lagi. Asuhan yang dilakukan ketika hal tersebut terjadi adalah langsung mencabut implan dan diganti dengan implan yang baru. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 30 tahun P2AA0 nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminor. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Mal, B. AKDR, C. Kondom, D. Metode kalender, dan E. Senggama terputus. Ya teman-teman, jadi di soal nomor 7 ini untuk pilihan jawabannya saya memilih C. Kondom, karena pada kasus di atas terdapat kontraindikasi penggunaan AKDR dan MAL, seperti pasien dengan riwayat infeksi panggul dan disminor. Terus metode sederhana yang saya pilih adalah kondom, karena kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah kondom. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan umur 37 tahun P5A1 datang ke BPM bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode KB. Hasil anamnesis menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 2 tahun, memiliki riwayat preeklamsia dan perdarahan postpartum, serta berencana tidak ingin menambah anak lagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 20, abdomen tidak teraba massa. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik, D. MOU, dan E. Kondom. Ya teman-teman, jadi dari soal nomor 8 ini yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ingin menambah anak. Untuk pilihan jawabannya yang paling tepat menurut saya adalah D. MOU, karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien serta tidak ada kontraindikasi terhadap pemasangan MOU tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah D. MOU. Iya teman-teman, itu tadi latihan soal dan pembahasan tentang KB pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video.